Malaka di rumah sakit mahkota itu bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat gitu. Karena di rumah sakit mahkota diperiksa dokternya, terus dokternya emosi. Dia bilang ini bukan sinus, ini tumor. Perasaan gue sakit, hati gue sakit, gue kecewa, gue kesal, gue marah gitu loh. Oke lah kalau misalnya terjadi satu kali, ini 2 kali, dan dua-duanya itu penyakit yang sangat serius. Gue cuma bertanya kenapa ini bisa terjadi 2 kali pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan berumur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video pengakuan jujur seorang YouTuber terkenal dan aktivis konten kreator yang selalu mengkritik-kritik tentang pembangunan ataupun pendidikan yang berada di Indonesia, geng. Dia mengatakan bahwasannya hospital-hospital di Malaysia itu bagus-bagus, geng. Dan hal seperti ini tak ada di Malaysia. Wah, 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 wah. Kira-kira seperti apa pernyataan beliau ini, geng? Sampai sebegitunya ataupun sampai sekagum gitunya. Ini loh orang yang memiliki uang, orang yang memiliki pandangan loh. Tapi dia mengatakan hal seperti itu. Dia bukan tidak cinta dengan tanah air Indonesia. Namun demi kesehatan dan demi pelayanan yang lebih baik, dia rela jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia hanya untuk berobat ataupun ingin menyicipi fasilitas-fasilitas ataupun kesehatan ataupun dokter-dokter yang berada di Malaysia ini, geng. Wah, 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 jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Akhirnya kita dapat referensi di rumah sakit mahkota di Malaka. Berangkatlah kita ke situ, diberi obat yang berbeda, dan alhamdulillah pengobatan itu yang membuat ibu saya bertahan sampai detik ini. Ada hal yang menurut gue jauh lebih penting untuk gue sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu masalah salah diagnosis. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, gue disclaimer dulu dari awal, konten ini gue buat bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Ini cuma perspektif, cuma sharing pengalaman, sudut pandang dari gue sebagai seorang yang awam dengan dunia medis, dan pertanyaan besar di kepala gue, kenapa ini bisa terjadi berkali-kali. Ya, dan buat ibu gue sendiri itu udah terjadi 2 kali, Pak. Dan salah diagnosanya itu cukup fatal. Yang pertama terjadi tahun 2016. Waktu itu kondisi fisik ibu gue drop. Kita periksa ke dokter, kita ke rumah sakit, dicek darah, ternyata trombositnya turun drastis sekali. Dan di sana diagnosis dari dokternya, ya nyokap gue menderita demam berdarah dan ditangani dengan pengobatan demam berdarah pula. Selama berbulan-bulan naik turun kondisi, sampai pada akhirnya ibu gue merasakan sangat lemas, tidak bisa beraktivitas lagi. Semua obat demam berdarah juga habis dan kita bingung. Akhirnya kita bawa ke Jakarta. Waktu itu langsung gue bawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, diperiksa lebih lanjut, diperiksa lebih dalam, dan ternyata anemia aplastik. Dan waktu sampai di RSCM bahkan dokternya bilang ini kalau telat 1 hari aja mungkin udah sulit untuk ditolong. Oke. Ya, jadi setelahnya kita berobat di Jakarta di berbagai rumah sakit. Ternyata kondisi nyokap nggak kunjung membaik. Kita berobat di Jakarta di berbagai rumah sakit. Ternyata kondisi nyokap nggak kunjung membaik. Akhirnya kita dapat referensi di rumah sakit mahkota di Malaka. Berangkatlah kita ke situ, diberi obat yang berbeda, dan alhamdulillah pengobatan itu yang membuat ibu saya bertahan sampai detik ini. Setelah anemia aplastik, sampai sekarang masih menderita anemia aplastik, ibu gua harus kena kanker nasofaring. Dan proses kita tahu kalau itu kanker juga kurang lebih mirip. Beberapa bulannya lalu,
Nyokap gue mengalami gangguan pernafasan, hidungnya tersumbat. Ya, kita semua pernah merasakan hidung tersumbat dan itu sangat-sangat tidak membuat nyaman. Nah, masalahnya di nyokap adalah biasanya dalam beberapa hari juga udah hilang gitu ya. Nah di case-nya ibu gue ini berbeda. Setelah 1 minggu lebih ternyata hidung tersumbat ini nggak kunjung hilang, malah justru lebih parah sampai ibu gue kesulitan bernafas. Akhirnya kami bawa ke dokter, diperiksa lagi sama dokter, dan dia diagnosis menderita rhinosinusitis. Nah karena udah pernah ada kejadian kayak anemia plastik kemarin, gue akhirnya nyari second opinion nih, dokter kedua, dan sama, sinus juga katanya. Akhirnya ibu gue menjalani pengobatan sinusitis. Dan setelah 1,5 bulan menjalani pengobatan, ternyata kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya kita bawa lagi ke Jakarta, gue tanya dokter di Jakarta juga sama gitu. Ini sinus. Nah sama dokter-dokter ini ditawarin operasi, cuma karena nyokap pengidap anemia plastik dan umurnya juga udah tua, maka tidak disarankan untuk melakukan operasi. Jadi ya untuk obatinya pakai obat aja. Tapi ternyata apapun obat yang udah diminum, kondisi juga tidak kunjung membaik. Akhirnya kami mendapat informasi dari teman yang kakak gue bilang, oh di rumah kota itu, kalau di Malaka, di rumah sakit mahkota itu bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat gitu. Karena kita udah hopeless, nggak tahu mau kemana, akhirnya berangkatlah kita ke Malaka, ke rumah sakit mahkota. Nah sampai di rumah sakit mahkota diperiksa dokternya, terus dokternya emosi. Dia bilang ini bukan sinus, ini tumor. Akhirnya dilakukan proses pemeriksaan dan diketahui kalau ini bukan tumor jinak. Artinya apa? Artinya butuh tindakan kemo dan radiasi. Di situ perasaan gue sakit, hati gue sakit, gue kecewa, gue kesal, gue marah gitu loh. Oke lah kalau misalnya terjadi 1 kali, ini 2 kali, dan dua-duanya itu penyakit yang sangat serius. Gue cuma bertanya kenapa ini bisa terjadi 2 kali pula. Dan dua-duanya itu penyakit yang serius. Dan perasaan kesal itu gue tuangkan di Twitter. Gue bikin 1 tweet dan tweet itu rame gitu. Ramenya apa? Rame karena tanggapan orang-orang lain yang pernah mengalami kondisi yang mirip atau serupa. Dan bahkan banyak juga yang bisa gue bilang mengalami hal yang lebih buruk gitu. Karena ketahuannya pas sudah telat atau sudah nggak tertolong. Pas tiba-tiba taunya, udah stadium 3, stadium 4 atau stadium akhir. Ada yang dibilang masuk angin ternyata kanker. Ada yang dibilang ternyata cervix, dan berbagai keadaan-keadaan lain yang gue pikir ini ternyata sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dan itu membuat gue mengulang beberapa memori lagi. Salah satu teman akrab gue, waktu itu kami nikah di tahun yang sama, jadi seharusnya anak kami berada di usia yang relatif sama. Nah kebetulan beliau menikah, langsung punya anak, dan anak itu lahirnya sehat sekali gitu, nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Tiba-tiba anaknya menguning, diperiksakan ke 2 rumah sakit, dibilang nggak apa-apa. Dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan barulah ketahuan ada cairan di rongga dadanya. Dan pas sudah tahu ternyata terlambat gitu. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini punya cerita yang sama dari orang terdekat, keluarga, teman, atau lain sebagainya. Dan sampai detik ini gue mikir kok bisa sih hal kayak gini kejadian. Ya kita semua juga tahu mungkin ya jumlah masyarakat dan jumlah dokter di Indonesia itu sangat-sangat tidak seimbang. Ya kan, ya kita kekurangan banyak dokter. Terus gue berpikir, kalau gitu solusinya tambah aja dokternya. Tapi bagaimana kita bisa menambah dokter dalam jumlah yang banyak kalau ternyata pendidikan dokter itu hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang? Karena seperti yang kita ketahui, mahal. Pintar aja nggak cukup untuk jadi dokter. Lu harus pintar dan lu harus punya uang. Jadi ya ini bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan membalik telapak tangan gitu. Nah katakanlah suatu hari masalah ketimpangan jumlah dokter dan penduduk ini bisa diatasi. Ini juga nggak linear sama kompetensi dan pelayanan di dunia medis. 1 tahun lalu ada video viral di TikTok ketika ada nakes yang mana mereka membuat konten yang bilang bahwa kalau pasiennya BPJS itu mereka males gitu. Itu bahkan dijadiin konten. Terus pengalaman pribadi gue waktu nganterin ibu gue berobat, beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah tempat tidurnya beliau gitu. Ya gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas.
Ya kan? Ya menurut gua kita harus fair untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Entah itu pelayanannya, entah itu sistemnya, entah itu profesinya, entah itu profesionalitasnya gitu. Ingat ya, geng, di video kali ini ikinya bukan menjelekkan dokter-dokter ataupun hospital-hospital ataupun rumah sakit yang berada di Indonesia. Gitu. Ini banyak sekali terjadi hal seperti itu kayak gitu loh. Jadi kalau terlambat sedikit dan sendiri dia sakit hati dengan mungkin dokter ya mungkin juga dengan apa namanya rumah sakit kayak gitu ya. Kenapa diagnosis seperti ini kayak gitu. Ini lambung ini. Tapi ini tumor katanya. Wah, kok berbeda jauh kayak gitu ya, geng ya. Berbeda jauh kayak gitu ya. Nggak tahu kenapa ini sering terjadi kayak gitu di Indonesia kayak gitu loh. Itu yang kita harus pertanyakan ya. Ya, kalau misalnya kalian hanya MRI melihat dari thumbnailnya aja, ataupun melihat dari isi judulnya aja, MRI gak akan menemui jawaban. Dia akan ngeles, ribu ngeles, dan dia akan mencari jawaban, ataupun mencari konten-konten, ataupun mencari video-video orang. Kayak gitu, akan menjadi balasan. Kayak gitu. Untuk, ya tahu sendirilah, dia seakan-akan membackup, kayak gitu. Padahal yang dia backup itu, ya ada juga sebagian fakta dan ada juga sebagian bukan fakta kayak gitu loh. Kita di sini tuh bukan menjelekkan negara Indonesia, tapi kita ingin Indonesia itu satu, kemiskinan mengurang, dua, kesehatan, tiga, pendidikan, dan empat, jalan-jalan dan semua dan para apa namanya ya, para koruptor-koruptor dan para pengantong-pengantong uang ataupun para korupsi-korupsi itu bukan nggak lenyap lah separuh aja lah dibagi hukuman yang setimpal kayak gitulah. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Tapi MRI tidak paham. Dia sosokan NKRI, sosokan yang cinta Indonesia. Tapi aslinya ya enggak kayaknya ya. Dia seakan mempromosikan ya China. Itu paham sendirilah ya. Itu pemikiran Iki ya. Beda orang beda pendapat. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa sampai ke para pasien-pasien yang telah sakit ya. Ini yang memiliki uang, nggak tahu lagi yang tidak memiliki uang. Ikinya kurang tahu juga. Katanya boleh juga sih menggunakan BPJS kayak itu apa namanya berobat di Malaysia atau di luar negara lah kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.